tetapi pada dasarnya adalah Kalsel memang selalu di depan. Sehingga seperti yang slogannya ya Mas ya, menanam dan menanam itu menjadi hal yang sangat penting dan itu harus dicontoh oleh provinsi-provinsi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Denny Purnomo di Forester South Borneo. Oke, kali ini kita akan melanjutkan bincang-bincang kita berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di Dinas Kehutanan secara umum. Dalam kesempatan hari ini kita kedatangan seorang peneliti, beliau Bapak Muhammad Abdul Kirom SHUT MSI. Apa kabar Pak? Baik, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Beliau ini merupakan salah satu peneliti dari BRIN Pak ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mungkin kalau boleh tahu Pak, di BRIN mungkin Bapak spesialisasi penelitian di bagian mana Pak? Terima kasih Mas. Kalau saya sendiri sebenarnya adalah ahli di biometrika hitan. Di situ kita akan menilai terkait tegakan, nilai tegakan, termasuk di situ valuasi tentang karbon. Dan saya pada tahun 2022 tergabung dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional, tepatnya di Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi. Ini tadi Pak bisa sedikit diuraikan Pak, ini berkaitan dengan riset ekologi dan etnobiologi itu mungkin berkaitan dengan lebih spesifik apa Pak? Sebenarnya Mas, di BRIN itu Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi itu setara dengan eselon 2. Kemudian di bawah Organisasi Riset Lingkungan Hayati dan Lingkungan ORHL itu setara dengan eselon 1. Di Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi sendiri sebenarnya pada tahun 2023 sampai dengan 2024 maupun seterusnya itu terkait dengan bagaimana 3 hal yang utama yang diteliti. Yang pertama terkait dengan bagaimana kaitan NDC maupun volumetric-nya. Kemudian yang kedua terkait dengan IAS, invasive alien species, dan yang berikutnya adalah bagaimana mengakuisisi pengetahuan lokal terkait dengan pengolahan hutan maupun terkait dengan etnoekologi maupun etnobotani dari suatu tumbuhan. Secara garis besarnya ada 3 hal yang dilakukan Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi. Dan targetnya adalah sebenarnya bertarget output bagaimana penerapan teknologi yang ada di Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi tersebut dapat dimanfaatkan oleh seluruh pihak. Jadinya itu sangat terbuka untuk kerjasama baik itu instansi daerah maupun instansi yang kementerian. Kami di Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi tersebut terkait dengan karbon utamanya, bagaimana penelitian-penelitian kami menggunakan teknologi baik itu yang bersifat teknologi tinggi, misalkan pemetaan, misalkan di situ ada teknologi lidar, bagaimana dari teknologi lidar itu bisa memperkirakan serapan atau potensi karbon di suatu daerah. Termasuk di situ bagaimana pengaruh jenis-jenis yang sudah termuliakan, misalkan itu bisa membantu dan beradaptasi terkait dengan perubahan iklim itu. Sebenarnya kalau saya lihat dari 3 hal tersebut itu sangat berkesesuaian juga dengan apa yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, gitu Mas. Tadi Pak berbicara tentang tadi karbon Pak ya. Kita secara umum ini bingung nih, karbon ini maksudnya karbon seperti apa? Kita taunya karbon buat ngetik, ini maksudnya dalam konteks ini karbon seperti apa nih Pak? Oh gitu Mas. Oh siap Mas. Sebenarnya kalau kita berbicara dari pertama harfiahnya ya Mas ya. Memang secara harfiah karbon itu adalah dari bahasa Yunani. Dari bahasa Yunani, karbon itu adalah arang sebenarnya Mas. Jadi tidak salah juga
bahwa mindsetnya adalah kalau perdagangan karbon itu jualan arang, padahal sebenarnya itu adalah salah satu unsur atom ya Mas ya, unsur C, dan di situ sangat erat kaitannya dengan kehutanan. Karena apa? Yang pertama adalah pohon sendiri itu kan sebenarnya penyimpan karbon juga, betul. Melalui proses fotosintesis. Dari fotosintesis, dari dia CO2 kebalik ya Mas ya. CO2 ditambah dengan H2O, dia akan menghasilkan CO2 dan cadangan C6H12O6 ditambah dengan oksigennya. Itu sebagai salah satu kenapa sangat erat juga kaitannya dengan kehutanan, karena di situ unsur C itu sendiri sangat penting dan itu sebagai salah satu faktor juga di dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Kan sering dengar ya, istilah gas rumah kaca, sebenarnya itu kaitannya adalah kalau di kehutanan sendiri dengan bagaimana serapan pohon tersebut terhadap CO2-nya. Mungkin itu, Mas. Oh, iya, itu ternyata konteks karbon sini cukup luas, Mas. Betul. Berkaitan dengan bagaimana cadangan unsur C itu sendiri di dalam pohon. Betul. Bicara tentang karbon, Pak, ini kita terutama di Kalsel, Pak ya, di beberapa waktu terakhir itu ada beberapa investor ingin berinvestasi di bidang sektor jasa lingkungan karbon. Berarti sini ada nilai ekonomi yang tersimpan di karbon. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, nilai ekonomi karbon itu sendiri seperti apa? Betul, Mas. Kalau kita berbicara akhir-akhir ini, Mas, sebenarnya kenapa itu sangat banyak ya orang mau berinvestasi di karbon, karena yang pertama memang secara peraturan di Perpres 98 2021 tentang nilai ekonomi karbon, dan itu sudah termaktub bahwa ada mekanisme jual beli antara orang yang punya emisi yang banyak dan orang yang bisa memproduksi semacam sertifikat. Semacam sertifikat untuk unit karbonnya. Tetapi di dalam berdagang itu tentunya adalah mekanisme pasar. Di Perpres 98 2021 diatur sebenarnya bagaimana orang mau jualan dan harus masuk di sistem SRN, sistem Register Nasional tentang Pengendalian Perubahan Iklim, dan itu menjadi mekanismenya jual beli dan pasar yang menentukan untuk harga dan berapa besar karbon unit yang diperdagangkan. Jadi terkait dengan hal tersebut, makanya kenapa akhir-akhir ini orang banyak invest, baik itu perorangan maupun perusahaan-perusahaan PBPH, mungkin ada yang mengusulkan untuk tadi jasa lingkungan tentang karbon. Ini Pak, berkaitan dengan perdagangan karbon ya, jual beli karbon, mungkin bisa dijelaskan lebih sederhana bagaimana sih mekanisme untuk misalnya masyarakat umum, misalnya kelompok tani ingin menjual karbon itu bagaimana langkah dan tahapan dan apa yang harus dipenuhi dalam proses sehingga dia bisa menjual karbonnya tadi secara lebih sederhana. Siap, Mas. Di dalam perdagangan karbon sebenarnya kalau karbon itu kan sebenarnya bahan yang tidak berwujud. Betul. Beda misalkan kayak kita beras gitu ya. Ada. Jadinya sebenarnya pengukuran itu menjadi utama, Mas. Pengukuran yang sebenarnya sudah disepakati bersama dan terverifikasi secara nasional. Dan masyarakat ataupun unit usaha sendiri sebenarnya dia harus melakukan inventarisasi terkait berapa sih cadangan karbon yang dia punya. Dari inventarisasi tersebut kemudian dia daftarkan di SRN itu berapa sih nilainya dan verifikasinya hasil berapa. Dari hasil tadi dari SRN PPI tadi keluar hasil bahwa karbonnya sebenarnya segini dan itu bisa diperdagangkan di dalam mekanisme pasarnya tadi. Sebenarnya sangat sederhana kalau misalkan kita kayak jualan beras, kita timbang dengan alat yang pas, kemudian pembeli juga ada, kemudian mekanisme itu akan jalan secara sendirinya karena secara aturan sudah ada yang mengatur. Berarti semua itu sudah ada mekanisme aturan, Pak. Betul. Tapi kan beberapa hal yang perlu diperhatikan, Mas. Mekanisme jual beli karbon itu kan ada yang sifatnya voluntary, ada yang sifatnya tadi ada nilai ekonomi karbonnya, dan itu perlu dilihat juga
dia mau ikut di mekanisme yang mana. Oh, okay. Berarti sini ada beberapa tahapan. Proses yang pertama sekali mengukur beberapa cadangan karbonnya berapa ini, sehingga itu akan bisa dinilai nilai secara ekonomi. Ini Pak, berkaitan dengan tadi yang konteks karbon tuh, kalau ke depan kita bicara bahwa itu ternyata memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Ya. Nah, bagaimana Pak caranya kita mempertahankan cadangan karbon itu sendiri agar tetap bernilai ekonomi, baik itu untuk mungkin masyarakat maupun pihak swasta? Cara mempertahankannya. Pertama, cadangan karbon itu kalau kita konteksnya adalah lahan gitu Mas. Yeah. Kalau kita konteks lahan, tentunya tegakan itulah yang bisa bernilai karbonnya. Otomatis kalau kita kepingin mempertahankan karbonnya, tegakannya itu harus bagus. Bagus dalam artian dia harus bertumbuh, kemudian secara dimensi baik di meter, tinggi dan lain sebagainya dia bagus, kemudian tidak ada illegal logging misalkan, kemudian yang berikutnya tidak terbakar. Kalau misalkan itu terbakar, pasti dia akan berkurang karbonnya, dan itu sebenarnya mengurangi berapa sih cadangannya dan potensi yang akan diperjualbelikan. Berarti sini dalam konteks mempertahankan tegakan salah satu usahanya. Betul, mempertahankan tegakannya itu sendiri. Ini kalau tadi kan mempertahankan, Pak, ini bagaimana caranya kalau kita ingin meningkatkan cadangan karbonnya untuk kedepannya? Dalam hal meningkatkan tadi Mas, ada beberapa cara sebenarnya. Yang pertama adalah tentunya kita harus menggunakan teknik silvikultur yang tepat. Tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuannya yang pertama adalah tadi, biar tanaman itu bisa tumbuh optimal, dia bisa punya riap yang besar, dan itu sebenarnya nilai riap itu sendiri adalah yang diperjualbelikan. Artinya penerapan teknik silvikultur yang tepat, baik itu penyediaan benih unggul maupun dengan genetika yang baik, itu menjadi salah satu cara untuk peningkatannya. Karena yang sekarang kan sudah banyak Mas, misalkan bibit-bibit yang ditanam dinas, ditanam oleh masyarakat itu harus tersertifikasi. Memang itu salah satu caranya juga biar ibu dari pohonnya itu jelas. Biasanya kita kan menanam dari indukan yang baik. Indukan yang baik dilihat dari diameternya yang cepat besar. Kemudian dia tidak cepat mati misalkan. Itu sebagai salah satu cara untuk tadi meningkatkan cadangan karbon dari suatu tegakan. Jadi itulah beberapa usaha Pak ya. Jadi sebenarnya kan cukup penting juga, kita tidak hanya menanam Pak ya, tapi juga sampai jenisnya pun harus kita perhatikan. Karena itu akan mempengaruhi bagaimana kita meningkatkan cadangan karbon itu sendiri. Kemudian nih Pak, ini ada yang saya pernah dengar tuh istilah jejak karbon. Jadi kan Bapak kan bicara bahwa karbon itu sebenarnya sesuatu yang imaginary, nggak bisa dilihat. Betul. Ada jejaknya nih, gimana caranya? Gini Mas, sebenarnya kalau kita berbicara jejak karbon itu adalah berapa besar sih sebenarnya emisi yang kita keluarkan. Sederhananya, emisi yang kita keluarkan, aktivitas kita itu menghasilkan emisi berapa. Misalkan kayak petani misalnya contohnya. Petani itu kan mengolah lahan. Kalau kita bertani gabut, dia dibalik. Dia tentunya akan menghasilkan emisi. Itulah emisi yang dihasilkan dari pertanian di lahan gambut. Itu menjadi jejak karbon dari kegiatan pertaniannya. Contoh lain misalkan, kita naik pesawat. Naik pesawat itu mengeluarkan emisi. Kemudian emisinya bisa diukur kan sebenarnya dari penggunaan bahan bakar. Dan itu sebenarnya emisi atau jejak karbon dari penggunaan transportasi tadi. Makanya ada istilah bahwa jejak karbon dari suatu aktivitas itu akan berbeda-beda. Pertanian di lahan kering akan berbeda juga jejak karbonnya dibandingkan dengan pertanian di lahan gambut. Sederhananya demikian. Berarti ini berkaitan erat dengan aktivitas Pak. Betul. Kan ini dari berbagai sektor tadi, dari pertanian pun ternyata bisa meninggalkan jejak karbon. Betul. Kalau transportasi kayaknya udah pasti kan penggunaan bahan bakar tadi. Ini Pak berkaitan tadi mungkin masih berkaitan dengan jejak karbon kan, pasti di dalam proses jejak karbon itu yang seperti tadi
Bapak terangkan berkaitan kegiatan pertanian di mengolah tanah, pasti ada istilahnya karbon yang dilepaskan. Nah, itu bagaimana istilah karbon dilepaskan atau emisi tadi, Pak? Apakah semacam karbonnya menguap atau bagaimana? Sebenarnya gini, Mas, seperti yang saya katakan tadi, setiap aktivitas itu kan menghasilkan sesuatu, termasuk aktivitas pertanian gampangnya. Aktivitas pertanian, misalkan dengan pertanian bakar, dengan membakar sisa-sisa tumpukannya, biasanya ada ya, Mas, di Kalimantan Selatan. Sebagian tempat ada. Itu kan sebenarnya juga menghasilkan gas-gas CO2. Dari gas-gas CO2 tadi sebenarnya itu salah satu jenis untuk gas rumah kaca. Gitu. Gas rumah kaca itu kan sebenarnya ada 5 ya, Mas ya. Ada situ karbon dioksida, ada metana, ada fluorokarbon, ada fluorokarbon maupun dinitrogen oksida. Dan itu sebenarnya dihasilkan oleh aktivitas manusia tadi. Itu sebenarnya adalah sumber dari emisi gas rumah kaca yang dia hasilkan. Tapi memang besarnya akan berbeda-beda untuk setiap aktivitas. Makanya sebenarnya dari setiap kita kan sering menghitung gitu ya, Mas ya. Menghitung berapa sih emisi. Betul. Emisi dan itu ada sebenarnya adalah faktor-faktor yang dilakukan perhitungan di tapak, kemudian ditingkatkan menjadi tadi perhitungan secara kabupaten, nasional, dan itu sebenarnya agregat dari aktivitas-aktivitas yang sudah diidentifikasi tadi. Gitu. Berarti di sini cukup kompleks sebenarnya, Pak ya. Betul, cukup kompleks. Karena ya tadi, Mas, barangnya ini tidak terlihat dan itu tadi semua dampaknya yang kita rasakan. Misalkan kita ngerasa pada waktu musim panasnya sangat. Kemudian pada masa musim penghujan tidak jelas. Itu mungkin salah satu dampak yang ditimbulkan akibat aktivitas manusia yang berlangsung begitu lama tadi. Akibat dari emisi dan pelepasan karbon. Betul, demikian, Mas. Oke, Pak, ini kemudian nih, Pak, berkaitan dengan masalah karbon sendiri. Tapi memang tadi Bapak sudah menjelaskan ada beberapa peraturan yang mengatur tentang itu. Apakah ada peraturan lain, Pak, berkaitan atau regulasi yang lain berkaitan dengan bagaimana proses kegiatan karbon sendiri, berkaitan entah itu nanti bagaimana tadi mengurangi emisi tadi, kan itu kan sangat mempengaruhi, dan juga bagaimana meningkatkan pencadangan karbon tuh. Regulasi-regulasi yang saat ini yang ada di pemerintah. Sepengetahuan saya, Mas, sebenarnya berawal dari Perpres 98 2021 terkait dengan nilai ekonomi karbon. Di situ termaktub bahwa Indonesia harus berkomitmen terkait dengan ratifikasi perubahan iklim di Paris Agreement biasanya disebut demikian. Paris Agreement bahwa dengan business as usual, BAU biasanya orang menyebut, mau menurunkan 29% dengan BAU-nya. Tetapi dengan teknologi yang ada, Indonesia kepingin menurunkan 41% dari dengan teknologi-teknologi yang diterapkan. Implikasinya adalah sebenarnya di Perpres 98 2021 ada namanya sektor FOLU, Mas. Forest Other Land Use ya. Forest Other Land Use itu sebenarnya adalah hal yang ada di Perpres 98. Karena gini, dari tadi NDC yang disebut komitmen tadi, NDC sebenarnya itu adalah dari 5 sektor utama. Yang pertama adalah sektor energi, yang kedua adalah sektor sampah, yang ketiga adalah proses industri dan penggunaannya, kemudian yang berikutnya adalah sektor pertanian, dan yang terakhir adalah sektor FOLU. Kenapa kita sektor FOLU itu menjadi penting, Mas? Karena di tadi target NDC yang sudah di-share atau disampaikan ke Badan Dunia tersebut bahwa Indonesia itu mau menurunkan dari 5 sektor tersebut dengan sektor terbesar yang sebagai penurun tadi adalah sektor FOLU itu lebih dari 50%-nya. 50% dari 5
sektor yang diajukan. Makanya itu Kementerian LHK sendiri ada namanya Rencana Operasional Volu 2030. Dan itu di SK 168 ya, SK 168 di tahun 2022. Itu sebenarnya kenapa NDC itu ada, Volu kemudian menjadi turunan dari NDC yang ada terkait dengan 5 sektor tadi, itu menjadi salah satu sektor prioritasnya. Betul. Berarti ini pollination sendiri saya berkaitan erat juga dengan karbon tadi juga ya Pak ya? Betul. Karena di pollination itu sebenarnya kalau pendapat saya pribadi, pollination itu adalah kecerdikan sebenarnya. Kecerdikan dari pemerintah Indonesia. Karena menurut saya, karena apa? Kecerdikannya apa? Di pollination itu kan sebenarnya ada 5 sektor prioritas. Yang pertama adalah pengelolaan hutan lestari, peningkatan cadangan karbon, kemudian pengelolaan ekosistem gambut, konversi dan konservasi, dan instrumen dan informasi. Dan di situ adalah hal yang sangat mendasar dari ini adalah, makanya di Renov itu ada 5 bidang, 5 bidang yang ada tadi, 5 bidang terkait dengan pengelolaan hutan lestari, peningkatan cadangan karbon, baik itu dengan rehabilitasi, reforestasi, aforestasi, kemudian peningkatan ruang-ruang terbuka hijau, dan itu kan dilakukan di Kalimantan Selatan. Betul. Di Kalimantan Selatan kan melakukan itu terkait dengan hal yang dilakukan ini. Karena 5 hal tersebut itu sebenarnya sudah dilakukan, dan itu periode-periode sebelumnya kan sudah melakukan juga. Betul. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana mengkuantifikasikan dari hasil tadi, mengkuantifikasikan dari hasil terkait dengan pengelolaan hutan lestari dan sektor-sektor lain. Itu yang menjadi pertanyaan besar, dan itu menjadi apa ya? Menjadi tanggung jawab kita bersama. Betul. Karena kalau kita lihat dari skema Volu di SK 168 itu Mas, sebenarnya adalah target terberatnya adalah di Tapak. Iya, betul. Di Tapaknya adalah Dinas Kehutanan itu sendiri. Di situ ada KPH dan lain sebagainya. Betul. Dan itu menjadi apa ya? Menjadi ujung tombaknya untuk menyelesaikan Volu Action 2030. Betul sekali Mas. Ini cukup menarik sekali. Ini juga saya ada mendengar istilah, ini mungkin tolong dikoreksi Pak ya. Ada istilah karbon kredit dan karbon offset. Ini ada istilah apa lagi nih? Kita juga mungkin sesuatu yang baru buat kita, mungkin bisa sedikit dijelaskan pengertian dari apa itu karbon kredit dan karbon offset. Oke. Mungkin sedikit Mas sebagai gambaran. Seperti yang saya kemukakan tadi, itu adalah cikal bakal semua hal tersebut adalah di Perpres 98 2021. Di situ memungkinkan suatu unit usaha yang mempunyai kelebihan karbonnya, dia bisa membeli di unit lain yang memiliki kelebihan stok karbon. Sebenarnya adalah karbon offset itu bagaimana dia mengurangi karbonnya, tetapi karena dia tidak bisa, dia membeli dari hal yang bisa, sehingga karbon penggunaan emisi karbonnya menjadi netral. Intinya adalah mekanisme perdagangan karbon tadi, termasuk di situ karbon kredit dan lain sebagainya, itu sudah melekat di karbon offsetnya tadi. Misalkan kayak pesawat itu Mas ya, kayak pesawat seperti ilustrasi saya, pesawat tadi dia mengeluarkan emisi sekian, dan penumpang kalau di Eropa mungkin ya itu praktek di Eropa, penumpangnya diberi kewajiban untuk membayar emisi yang dia hasilkan karena dia naik pesawat. Dengan apa? Dengan cara salah satunya adalah menanam tadi. Termasuk di situ misalkan penggunaan teknologi yang efisien, kemudian bahan bakar kan sudah nggak itu ya Mas ya. Tapi bagaimana mesin-mesin itu menjadi efisien dalam penggunaan bahan bakarnya. Karena seperti yang saya kemukakan tadi, untuk transportasi penggunaan bahan bakar itu adalah utama penghasil emisi terbesar. Ini berarti ini karbon offset ini kaitan erat dengan bagaimana kita mempertahankan karbon betul. Dikeluarkan tapi juga bagaimana diserap kembali. Betul, diserap kembali, tetapi karena kita tidak mampu, misalkan saya industri yang mampu Mas Denny misalkan gitu ya. Mas Denny yang menyerap, saya membayar kompensasi atas usaha Mas Denny dalam menyerap karbon. Karena saya udah nggak mampu lagi misalkan kayak demikian. Makanya tadi
yang saya kemukakan awal tadi bahwa banyak juga PBPH yang untuk mengajukan jasa lingkungan ya Mas ya. Terkait dengan jasa, karena ya mekanisme sudah ada, peraturannya sudah ada, tetapi mungkin ada hal-hal yang perlu disempurnakan. Itu juga. Wah, ini makin menarik nih kita bicara tentang karbon, karena memang sesuatu yang baru kita pahami, ternyata konteksnya luas sekali. Betul. Tapi juga menarik dan ini potensial juga sebenarnya. Betul. Nanti kita akan lebih banyak lagi berbicara tentang karbon, bagaimana nanti hal-hal yang dilakukan di Kalsel terutama Pak ya, berkaitan dengan nanti kegiatan pengen mempertahankan cadangan karbonnya bahkan meningkatkan. Tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita saksikan yang berikut ini. Kita lanjut lagi Pak, berkaitan dengan masalah karbon. Tadi kita ada satu upaya untuk bisa meningkatkan cadangan karbon ialah dengan cara menanam Pak. Betul. Mungkin apakah ada tipe atau spesies vegetasi tertentu yang penyerapannya tuh lebih tinggi atau sama saja Pak? Mungkin semua tanaman itu apakah sama atau memang ada perbedaan di masing-masing jenis vegetasi itu? Kita bisa bedakan Mas sebenarnya. Kita bisa bedakan tanaman itu kan kita sering dengar kan fast growing species, slow growing species. Pertanyaan kita adalah apakah jenis-jenis itu akan sama dalam menyerap karbon? Jawabannya adalah berbeda-beda. Fast growing species cenderung untuk lebih cepat dan lebih banyak menyerap karbon. Karena apa? Seperti yang saya kemukakan tadi, pohon itu menyimpan karbon kan di dalam bentuk batang dan organ-organ tubuhnya gitu Mas. Kalau fast growing species berarti dia mempunyai kecepatan untuk bisa diameternya lebih besar dan itu lebih besar. Tetapi fast growing species mempunyai umur biologis yang lebih rendah. Betul. Artinya dari biologisnya akan lebih pendek dan dia cepat mati. Nah, itu makanya tergantung pilihan kita, manajemen kita mau apa. Misalkan kayak kita contoh yang slow growing species, misalkan kayak jati kan lebih lambat, tetapi dia umurnya lebih panjang. Di dalam konteks ini, memang konteks manajemen itu menjadi penting. Pentingnya di dalam hal apa? Pentingnya di dalam hal bahwa ukuran ini kita hitung dalam jangka berapa lama. Kalau misalkan kita hitung dalam jangka pendek, berarti kita bisa menanam dengan fast growing species. Tetapi kalau kita konteksnya adalah misalkan kayak perusahaan-perusahaan hutan tanaman, itu kan pasti dia akan memilih fast growing species, tetapi umurnya akan pendek. Tetapi kalau misalkan kita berbicara dengan hutan alam, misalkan hutan alam, kemudian hutan-hutan apa ya, kalau di Kalsel jati ya beberapa waktu yang lalu, itu kan dia memang lambat, tetapi dia mempunyai umur yang lebih panjang. Dan itu sebagai salah satu pembatas juga. Tetapi kalau berbicara dengan tipe ekosistem Mas, kalau berbicara tipe ekosistem yang paling banyak sebagai penyimpan cadangan karbon adalah ekosistem hutan mangrove. Mangrove dan hutan gambut. Karena apa Mas? Karena yang pertama, kalau di hutan lahan kering itu simpanan terbesar karbon itu adalah di pohonnya, di tegak-tegaknya. Tetapi kalau dengan tanah yang relatif kecil. Tapi kalau di hutan gambut ataupun mangrove itu adalah bahan organik tanahnya itu yang lebih besar. Itu menjadi makanya kenapa kita harus menghindari kebakaran. Kemudian membuka tambak misalkan. Kan pembukaan tambak itu tadi membalik itu kan ada CH4. Itu menjadi emisi yang besar dan merusak tanah karena tanah itu menjadi utama. Makanya konsep di dalam manajemen itu akan berbeda. Kalau di dalam hutan lahan kering, bagaimana mempertahankan tegakannya itu tidak terbakar dan sebenarnya sama. Tetapi kalau di lahan gambut, bagaimana tanahnya atau tanahnya itu terjaga. Makanya ada istilah rewetting, bahwa mengairi biar tidak terjadi kebakaran. Itu sebenarnya alasannya karena simpanan terbesar itu adalah di bahan organik, di gambut maupun di
kalau di mana ya, di mangrove itu di lumpur-lumpurnya itu tadi Mas. Karena itu sebenarnya adalah tumpukan serasah yang sudah menumpuk beberapa tahun dan itu menjadi bahan organik yang bernilai karbon tinggi. Sebagai perbandingan, kalau kandungan karbon C tadi di lahan mineral itu hanya 2-8% dari berat keringnya. Tetapi kalau di gambut maupun di mangrove tadi, dia itu lebih dari 30%. Kalau di gambut malah mendekati 50%. Makanya Mas Denny kan sering dengarkan kalau kita menghitung karbon dikalikan 50%. Nah, sebenarnya itu C-nya itu adalah kandungannya adalah 50% dari berat keringnya gitu Mas. Berarti di sini peran penting dari mangrove dan gambut sangat cukup vital dalam konteks menjaga karbon tadi. Betul. Tadi Pak berkaitan tadi singgung masalah menghitung. Nah, tanda kan memang sama-sama vegetasi, cuma ini di lahan kering dan lahan gambut ternyata berbeda. Ini gimana cara kita mengukur cadangan atau potensi karbon Pak? Bagaimana mungkin cara melakukan dan apakah pernah Bapak melakukannya sebagai eksperimen dan di mana itu sebagai kami juga bisa dapat gambaran berkaitan dengan pengukuran karbon itu. Betul Mas. Kalau kita berbicara menghitung itu sebenarnya ada guidance-nya ya Mas ya. Di IPCC sudah ada, tetapi di pemerintahan Indonesia ada sendiri di SNI 7724 2011 dan sudah diperbarui lagi dengan SNI 7724 2019. Dan di situ kalau kita ngomong carbon pool atau gudang karbon tuh di SNI pun dibedakan menjadi 5. Di situ ada tadi biomasa permukaan, biomasa bawah permukaan, serasah, nekromasa, kemudian bahan organik tanah. Itu menjadi hal yang tersendiri di dalam menghitung karbonnya. Karena tadi metode-metode tadi kan sudah terstandarisasi ya Mas ya, terstandarisasi di SNI. Jadinya sebenarnya hal yang penting kita bekali terutama kan Mas Denny di Dinas Kehutanan ini banyak KPH, kemudian seperti yang saya kemukakan tadi di Renops itu kan garda terdepannya adalah tapanya itu adalah Dinas Kehutanan dan KPH. Makanya sebenarnya pengetahuan terkait bagaimana mengkuantifikasikan apa yang sudah dilakukan itu menjadi penting. Kita menanam itu penting, tetapi di dalam konteks volume menghitung dari hasil tanaman itu juga lebih penting juga. Dan sebenarnya itu membutuhkan effort ya, effort kita sebagai rimbawan maupun effort saya misalkan sebagai peneliti, bagaimana orang ataupun kelompok masyarakat bisa menghitung secara mandiri. Secara mandiri dengan validasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Yaitu tadi perlu pelatihan dan lain sebagainya, Dan sebenarnya hal yang terpenting mungkin Dinas sudah mulai merancang bagaimana update dari pengukuran dari teman-teman yang di tingkat tapak tadi agar bisa terupdate dengan cepat, real time dan lain sebagainya. Itu membutuhkan suatu hal yang sangat penting juga di samping kita mengukur secara teoretis. Karena kalau kita berbicara perhitungan sekarang kan teoretis itu menjadi penting karena itu menjadi data dasar. Spasial itu juga lebih penting karena bisa mengeneral dari suatu luasan tertentu. Mungkin pengetahuan yang demikian yang perlu dibekali di tingkat tapak. Termasuk di situ pengetahuan tentang inventarisasi. Kalau kayu kan sudah ya. Sebenarnya kalau inventarisasi kayu sudah, tinggal kita bagaimana menerapkan SNI 7724 2019 itu untuk menghitung karbonnya, karena pada prinsipnya sama sebenarnya. Bagaimana menentukan samplingnya, kemudian di mana lokasinya, berapa jumlah sampling yang digunakan, dan itu kita tinggal mengupgrade pengetahuan kita yang dulunya menginventarisasi kayu menjadi menginventarisasi karbon. Begitu Mas sebenarnya. Ini berkaitan dengan tadi yang menghitung Pak ya. Ini sekarang yang tukang ukur Pak. Tukang menghitung, apakah perlu ada semacam sertifikasi tertentu sehingga dia bisa dikategorikan dia kualifikatif untuk menghitung? Karena kan seperti yang Bapak bilang kan karbon ini kan
kalau beras enak wujudnya karbonnya. Ini apakah setiap orang boleh mengukur atau memang dia harus punya keahlian atau punya sertifikasi tertentu untuk diperbolehkan, dia berhak untuk sebagai pengukur lah istilahnya? Gitu Mas. Kalau sepengetahuan saya Mas ya, sepengetahuan saya intinya adalah semua data yang ada itu kan masuk di sistem registrasi nasional pengendalian perubahan iklim tadi. Sepengetahuan saya belum ada. Yang ada adalah validasi dari hasil pengukurannya. Artinya selama itu tervalidasi, tentunya dinas kan sudah ada pengukur-pengurnya, tetapi untuk sertifikasinya belum. Hasil ukurnya itu tervalidasi, itu bisa digunakan. Intinya demikian. Hasil akhirnya, endingnya itu bisa tervalidasi karena sifatnya monitoring, reporting, verifikasi (MRV) kalau kita singkat, itu adalah transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan. Sifatnya demikian, dan itu sebenarnya pemerintah Indonesia dengan adanya SNI yang digunakan di dalam pengukuran karbonnya. Jadi acuannya itu ya NSI tadi. SNI tadi Mas, SNI tentang pengukuran karbon. Tadi lupa Mas, terkait saya pernah melakukan di mana? Betul. Beberapa yang pernah saya lakukan Mas di Semaras itu tentang hutan mangium. Di situ saya membangun alometrik itu bagaimana suatu model bisa menduga biomasa. Saya melakukan di situ. Kemudian di Rantau, kemudian di Kota Baru, dan beberapa lahan gambut di Kalimantan Tengah. Dan makanya saya bisa mengatakan bahwa di lahan kering itu yang proporsi terbesar adalah di vegetasi, kalau di hutan mangrove ataupun hutan gambut adalah di tanahnya atau bahan organiknya. Jadi sudah di beberapa tempat Pak ya dilakukan pengukuran. Betul. Ini Pak, kita kembali ke bahasan tadi, sedikit disinggung masalah. Kita kan di KASA ada namanya gerakan revolusi hijau, Pak. Nah, ini sejauh mana Bapak tahu tentang gerakan tersebut? Itu mungkin kaitannya dengan karbon dan juga pollution matching mungkin, Pak. Iya. Seperti yang saya kemukakan tadi, Mas, saya cikal bakalnya adalah seorang rimbawan. Seorang rimbawan dan lama di Kalimantan Selatan. Kalau tidak salah kan itu 2017 ya revolusi hijau. Betul. 2017. Dan itu sangat berkesesuaian juga dengan tadi peningkatan cadangan karbon. Kemudian bagaimana mendukung Volu itu sangat berkesesuaian. Makanya saya bilang program Volu ini adalah sangat cerdik. Karena sebenarnya sudah dilakukan oleh semua pihak, termasuk di Kalimantan Selatan. Misalkan contoh, selain revolusi hijau, kan Kalsel ada luas rehabilitasi das. Betul. Kemudian ada RHL. Itu kan luas banget, di Tahura juga banyak. Tetapi pertanyaan adalah bagaimana mengkuantifikasikan dari hasil tadi. Kita kan selalu bertanya, selalu dilaporkan bahwa luas yang ditanam adalah sekian. Pertanyaan selanjutnya, berapa sih yang bisa dikontribusikan dari kegiatan tersebut terkait dengan volume? Misalkan kayak di Gubernuran. Betul. Ada arboretum atau miniatur hutan tropis. Itu kan sebenarnya masuk juga di bidang-bidang Volu tadi. Untuk peningkatan cadangan karbon, terkait dengan rehabilitasi, terkait dengan bagaimana peningkatan ruang terbuka hijau. Tetapi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mengkuantifikasinya. Itu yang menjadi PR kita bersama. Dan sebenarnya mungkin Kalsel kan terdepan dan sudah menyusun Remenop yang sifatnya sudah level provinsi. Itu sebenarnya sudah suatu kemajuan yang sangat luar biasa. Tetapi pada dasarnya revolusi hijau itu sendiri adalah mendukung capaian untuk volume action 2030. Jadi sebenarnya selaras saja Pak ya antara revolusi dengan nanti pencapaian pollination, bahkan revolusi sudah melakukan terlebih dahulu. Cuma nanti tadi kuantifikasinya tadi seperti sejauh mana sih kontribusinya. Iya betul. Bincang kita akan kita lanjutkan, namun sebelum kita lanjutkan di akhir ini, mari kita saksikan yang satu ini.
Kalsel ini sebagai salah satu profesi terdepan sebenarnya di dalam mendukung upaya volunteerisme 2030. Kalsel ini di 2017 kan sudah menggerakkan revolusi hijau. Betul. Tetapi seperti yang saya katakan tadi bahwa harus ada sebenarnya bagaimana menilai atau mengkuantifikasikan hal yang sudah dilakukan terkait dengan revolusi hijau sendiri, rehabilitasi DAS, kemudian RHL mungkin termasuk di situ upaya pengamanan maupun konservasinya mungkin banyak di Kalimantan Selatan. Dan itu sebagai satu hal yang mendukung volume memang. Tetapi memang harus ada peningkatan kapasitas SDM, kemudian penyediaan tadi real time data updating tadi, tetapi pada dasarnya adalah Kalsel memang selalu di depan. Sehingga seperti yang slogannya ya Mas ya, menanam dan menanam itu menjadi hal yang sangat penting dan itu harus dicontoh oleh profesi-profesi lainnya. Satu dan sangat luar biasa. Mungkin itu dari Pak Abdul Kirom. Sekali lagi Pak, terima kasih atas bincang-bincang kali ini. Kita mendapatkan banyak sekali pengetahuan ini berkaitan dengan karbon itu sendiri, karena memang akhir ini karbon ini kan menjadi pembicaraan Pak. Dan banyak hal yang kami tidak pahami, tapi dengan adanya bincang ini sedikit banyak memberikan pengetahuan lah tentang bagaimana itu karbon, bagaimana cara menghitung cadangan, bagaimana meningkatkan, dan bagaimana dampaknya sih sebenarnya kalau kita tidak betul-betul menjaga yang karbon ini sendiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Muhammad Abdul Kirom, SHUT MSI. Beliau merupakan salah satu peneliti di BRIN Pak ya. Sekali lagi demikianlah bincang kita kali ini, dan sampai jumpa di bincang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.